Baru nanti kita akan bahas tentang konsep pemrograman komputer. Di tahun-tahun sekarang ini pemrograman komputer itu bukan sebuah kompetensi yang harus cuma dimiliki di jurusan IT. Jadi di jurusan apapun sih sekarang udah jadi kayak mata kuliah wajib ya paling enggak tahu dan bisa gitu ya. Sama seperti kemampuan atau kompetensi skill berbahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris, yang belajar bahasa Inggris kan nggak cuma jurusan bahasa Inggris ya. Semua jurusan juga belajar bahasa Inggris. Tapi sekarang ditambah lagi dengan kemampuan menggunakan komputer, paling enggak membuat program komputer sederhana. Ya karena sudah waktunya ya, sekarang perkembangan teknologi sudah ke semua jurusan, termasuk teknik lingkungan. Saya kira nggak apa-apa, jurusan teknik lingkungan nanti skripsinya, kalau emang tertarik dengan komputer, ya skripsinya tentang komputer, saya kira nggak apa-apa. Bahkan saya pernah lihat ada yang jurusannya pariwisata saja, skripsinya itu membuat program ya. Mungkin karena dia tertarik, ya karena mungkin pariwisata, programnya tentang pariwisata. Gitu. Nah, kalau lingkungan ya nanti hubungannya tentang teknik lingkungan. Oke. Selanjutnya untuk pengenalan, saya kira cukup dengan yang ada di e-kampus ya. Kalian bisa lihat di e-kampus kan, di situ ada foto, ada nama gitu ya. Terus ada, nah, kalau kontak kalian bisa lihat di grup WhatsApp ya. Jadi saya kan sudah buat, bentar saya buka dulu. Nah, di diskusi pertemuan pertama, itu kan saya sudah tulis ya. Saya kira untuk kehadiran nggak perlu nulis hadir, nggak apa-apa ya. Kehadiran dari klik tombol online. Nah, silakan terlebih dahulu masuk ke grup yang saya buat di sini kan saya sudah tulis grup WhatsApp-nya linknya. Nah, untuk kontaknya ya yang jadi admin grup itu kan saya ya. Terus kalau ada apa-apa ya tinggal lihat saja. Kalau enggak tanyakan di grup WhatsApp ya gitu. Biar grupnya juga ramai. Bukan perdana ini lewat Zoom meeting, silakan klik tombol online menuju meeting sekaligus absensi. Jadi sebenarnya nggak perlu nulis absensi seperti ini. Jadi kalian klik tombol online di Zoom itu untuk kehadiran sudah saya hitung. Di sini sebenarnya sudah ada di menu dosen di sini. Nah, kalau saya klik ini di video conference, berarti semua mahasiswa atau dosen yang ikut video conference atau klik tombol online itu dianggap hadir. Sebenarnya itu saja sudah bisa. Oke. Untuk pengenalan, ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya hadir semua ya. Di Zoom terlihat 40 orang, 42 orang. Sama saya, jadi ada 41. Saya kira hadir semua ya, karena pertemuan pertama ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Sementara belum, Pak. Ya, belum ya. Oke, selanjutnya untuk jurusan, kalau dari gelar yang ada di e-kampus ya, di kampus ada gelarnya. Nah, di sini kan terlihat ya, Eskom, Mkom. Berarti saya konsentrasinya di informatika ya. Jadi diminta sama Pak Dodit untuk ngajar pemrograman komputer. Oke. Nah, untuk kontrak perkuliahan itu kan hal wajib yang ingin disampaikan dosen ya untuk transparansi nilai gitu ya. Jadi gimana untuk persentase nilainya? Jadi nilai akhir itu dibagi menjadi 4 ya. Ini standar dari e-kampus aturannya, yaitu ada kehadiran, tugas, UTS, sama UAS. Nggak bisa loading. Kehadiran bagaimana? Ya tadi kehadiran itu, nah kalau di sini saya lihat saya buat persentase kehadirannya 15%. Kehadiran 15% itu kalau dibagi per pertemuan, jadi kalian mikirnya harus gitu ya. Pertemuannya ada berapa kali? Pertemuan dalam satu semester itu ada berapa kali? 16, Pak. 16, Pak. 16 ya. 16 itu UTS UAS nggak dihitung ya. Perkuliahannya saja hanya 14 kali. Nah, 14 pertemuan, kalau persentase kehadiran itu 15, jadi satu pertemuan itu hanya 1% saja.
Saya buat seperti itu. Jadi ya sebenarnya kecil ya kehadiran itu. Apalagi nggak ada syarat apapun di kampus ya, belum ada ya. Kalau di kampus lain itu ada syarat UTS atau UTS minimal kehadiran 70 atau 80% gitu ya. Kalau di kampus kan belum ada. Jadi seharusnya kehadiran itu jangan takut tentang kehadiran. Yang paling penting adalah di UTS UAS-nya. Jadi harus kerjakan di sungguh-sungguh. Di perkuliahan saya itu kalau ada yang terbiasa dengan plagiat atau copy paste pekerjaan teman ya, jangan dilakukan di perkuliahan saya. Kenapa? Pertama, untuk lulus di mata kuliah saya itu harus apa? Sangat mudah. Untuk lulus di mata kuliah saya itu silakan ikut UTS atau UAS. Itu saja ya. Kalian ikut UTS UAS itu sudah dapat nilai C. Artinya udah lulus dengan nilai minimal ya. Walaupun nggak pernah ikut tugas, nggak pernah ikut kehadiran. Karena ini udah 30, 35, 65, 60 udah di atas, udah dapat nilai C. Jadi kalau emang nggak pengen ngerjain tugas atau malas gitu ya, jangan plagiat. Daripada plagiat nanti ada konsekuensinya gitu. Kenapa harus plagiat kalau ikut UTS UAS saja sudah lulus? Seperti itu ya. Jadi kalau emang pengen ngerjain tugas, silakan kerjakan sungguh-sungguh. Serius gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya itu tujuannya bukan hanya nilai ya, tujuannya itu masing-masing bisa. Jadi termasuk ketika kalian ngerjakan tugas, kumpulkan tugas bukan berarti selesai tugasnya, enggak, harus saya koreksi, harus benar dulu. Kalau ngerjakan tugas terus yang dikumpulkan itu enggak ada hubungannya sama tugas. Karena faktanya banyak yang seperti itu ya. Ada tugas A, buatlah ini yang dikerjakan apa ngarang gitu, asal copy paste gitu. Dikiranya itu enggak dikoreksi, dikiranya itu dilihat oh ngumpulkan dapat nilai gitu. Enggak. Kalau saya enggak. Saya koreksi. Kalau nggak ada hubungannya ya nggak dapat nilai. Jadi walaupun ngumpulkan tugas kalau isinya salah-salah ya nggak dapat nilai. Saya nggak mau ada mahasiswa yang seperti itu. Sebenarnya nggak usah sekalian. Gitu. Kenapa? Ya nambahin pekerjaan saya. Gitu. Kalau hanya ngumpulin tugas nggak ada isinya sudah saya sampai koreksi terus asal-asalan. Mending nggak usah sekalian. Kenapa? Ya UTS UAS aja sudah dapat nilai. Nggak usah sampai capek. Ya kan? Supaya apa? Supaya yang ngerjain tugas ya yang sungguh-sungguh saja. Seperti itu ya. Terus di sini sudah saya tulis cukup jelas ya. Setiap tugas terakhir pengumpulan UAS atau UTS. Jadi pengumpulan terakhir tugas itu kapan? Pengumpulan terakhirnya itu sebelum UTS atau sebelum UAS. Jadi sebelum ujian. Kalau sekarang pertemuan 1 sampai 7 terakhirnya ya sebelum UTS. Nanti pertemuan selanjutnya setelah UTS terakhirnya sebelum UAS. Oke. Cukup jelas ya. Terus selanjutnya di sini nilai maksimal di saya itu 95 ya, nggak ada nilai 100. Kalau nilai 100 itu sempurna itu untuk mata kuliah yang pasti. Cuma jawabannya 1 gitu. Ya, kalau nggak jawab 1 ya salah gitu 100. Kalau pemrograman komputer jawabannya kan bisa banyak. Jadi nilai maksimal itu 95. Apakah ini mempengaruhi nilai? Enggak ya. Karena perkuliahan kan nilainya dikonversi ke A gitu ya. Walaupun 90 dari 19-nya 90 sampai 100. 92, 95, 98 nanti dikonversi menjadi A. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk kontrak kuliahnya? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Nggak ada, biasanya banyak yang nanya di kehadiran, tugas, UTS, UAS. Nggak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya waktunya bentrok sama kerja, bisa ikut ke kelas malam nggak, Pak? Ya, silakan. Nggak apa-apa. Oke. Terus selanjutnya, kalau ada pertanyaan lain, selanjutnya ada kontrak kuliah, ya, kontrak perkuliahan. Aturan perkuliahan. Nah, ini penjabaran dari yang tadi yang saya jelaskan sebenarnya hampir sama semua. Oke, kehadiran persentase kehadiran sesuai dengan kontrak kuliah. Jadi untuk weekend, perkuliahan weekend kan 50% offline, 50% online ya. Jadi
Kalau minggu pertama ini online, berarti perkuliahannya lewat Zoom, kehadiran dengan klik tombol online, mulai jam 8 ya, tetap sama jam 8. Terus untuk kalau offline nanti, kalau offline ya tetap jam 8 mulainya. Nanti kelasnya kita lihat di kampus ya. Terus kehadiran sama lewat kampus juga. Tapi bukan dengan klik tombol hadir, dengan klik absen ya. Oke. Untuk pengumpulan tugas dan laporan ini dikumpulkan dengan Google Drive. Jadi silakan kumpulkan di Google Drive, linknya nanti dikumpulkan di mata kuliah yang lain. Dikumpulkan di form yang saya telah sediakan. Jadi pengumpulan tugas nggak lewat e-kampus, tapi lewat link yang saya sediakan, Google Form. Kenapa saya lebih milih dengan Google Drive? Kalau dengan Google Drive itu saya nggak perlu download ya, tinggal saya lihat gitu saja tugas. Kalau di e-kampus biasanya harus di-download dulu filenya, menu-menuin. Kalau lewat Google Drive, tinggal klik linknya, terbuka lewat browser, nggak perlu di-download. Kenapa saya buat pengumpulannya dengan Google Drive? Terakhir tugas, tadi sudah saya jelaskan, terakhir pengumpulan tugas sebelum UTS atau sebelum UAS tadi. Tapi setelah itu tidak ada toleransi ya. Jadi tugas apapun tidak ada toleransi. Ya kalau sudah UTS UAS ya fokus kerjakan UTS UAS. Jangan ngerjakan tugas gitu. Karena apa? Ya secara persentase nilai UTS UAS lebih tinggi daripada kalian ngerjakan UTS sama tugasnya persentasenya lebih kecil. UAS UTS-nya terganggu, mending fokus ke UAS yang kemungkinan persentasenya lebih tinggi. Secara probabilitas, prioritas kan harusnya lebih penting UTS UAS. Karena nilainya lebih tinggi. Cara berpikirnya kan seperti itu. Jadi kalau sudah UTS UAS ya jangan mikirin tugasnya udah ditutup gitu ya, tidak ada toleransi. Fokus aja kerjakan UTS UAS-nya dengan sebaik-baiknya, karena secara persentasenya lebih tinggi. Itu sebenarnya cara berpikir dalam hal apapun ya, kalau ada dalam dua pilihan gitu ya. Ya kalian lihat mana yang lebih penting gitu ya, mana yang persentasenya prioritasnya lebih tinggi. Kalau ngambil dua-duanya kan nggak mungkin. Ya mungkin saja, tapi ada kemungkinan nggak bisa 100% gitu ya, nggak bisa maksimal. Terus rekaman perkuliahan, kalau perkuliahan Zoom seperti ini online nanti akan ada rekaman perkuliahan ya, nanti tinggal yang nggak masuk bisa lihat rekaman perkuliahan. Sebenarnya keuntungan ada Zoom itu kan enaknya seperti itu ya. Keuntungan online itu kan kalau nggak bisa datang kalian bisa lihat rekaman perkuliahannya, jadi nggak ketinggalan. Tapi kalau offline, walaupun ikut kelas lain ya, yang bisa jadi yang disampaikan kan beda. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya hadiah. Jadi nanti ketika ada offline, saya kalau ngajar selalu bawa hadiah. Jadi kalau ada yang aktif di kelas akan mendapatkan hadiah langsung gitu ya. Sebagai motivasi supaya sering-sering bertanya gitu ya Pak. Kemampuan bertanya itu, cara bertanya itu kan, kemampuan bertanya itu kan harus dipelajari juga ya. Kalau nggak terbiasa nanya itu kan nyusun kata, nyusun kalimat, itu kan harus belajar juga ya. Kalau kalian datang ke seminar atau datang ke acara pun, cara bertanya kan ada aturannya. Idealnya itu jangan langsung bertanya. Idealnya kalian ceritakan dulu apa latar belakang pertanyaan kalian. Kalau enggak kalian basa-basi dulu, apa yang disampaikan sangat menarik. Gitu kan biasanya seperti itu. Setelah saya ikuti seminar ini apa yang sampaikan saya menarik tentang ini. Tapi ada pertanyaan gitu ya. Biasanya seperti itu, jangan langsung Pak saya bertanya gitu. Nah, itu kan harus dilatih di kelas itu bertanya. Cara bertanya yang menarik bagaimana? Kalau kebanyakan kalau diminta bertanya itu nggak ada yang nanya kenapa? Ya karena nggak paham biasanya. Kalau nggak paham kan nggak mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalian nggak paham sesuatu terus disuruh membuat pertanyaan tentang sesuatu kan nggak akan bisa. Gitu. Seperti itu. Oke, terus tadi saya sudah jelaskan untuk revisi tugas. Di sini saya tulis revisi tugas. Jadi mengumpulkan tugas itu bukan berarti yang penting mengumpulkan gitu ya. Bukan. Tujuannya bukan yang penting mengumpulkan. Kalau ada tugas, tujuannya adalah untuk melihat kalian bisa nggak up dari tugas itu. Jadi kalau sudah mengumpulkan, ya harus dicek, dikoreksi. Tugasnya sesuai atau enggak.
Kalau enggak, ya ditolak gitu ya, atau direvisi, silakan dilakukan revisi. Makanya kalau emang nggak pengen ngerjakan, mending nggak usah sekalian. Seperti itu ya. Nah, revisi tugas, setiap tugas yang masuk akan langsung dikurasi dan bisa direvisi. Nah, revisinya sama seperti terakhir pengumpulan tugas ya. Jadi terakhir pengumpulan tugas itu juga terakhir pengumpulan revisi. Gitu. Kalau sudah UTS, UAS nggak bisa revisi tugas. Sama. Jadi kalau ada tugas langsung dikerjakan. Kalau nanti mepet sehari sebelum UTS, ya nilainya itu seperti apa yang dikumpulkan. Nggak ada waktu untuk revisi. Ya. Seperti itu. Nanti ada reminder perkuliahan juga, mengingat di waktu WhatsApp. Nah, UTS UAS kemungkinan adalah proyek individu karena ini ada hubungannya pemrograman komputer. Kompetensi yang akan diambil atau dipelajari di perkuliahan ini itu apa? Ya paling enggak masing-masing bisa menggunakan atau membuat atau mengimplementasikan salah satu bahasa pemrograman komputer dengan program sederhana. Itu saja. Nanti kalau kalian pengen fokus di sini ya kalian kembangkan sendiri gitu ya. Kalian kembangkan sendiri, belajar sendiri karena memang jurusannya bukan pemrograman. Oke. Nah, ini saya tulis. Nah, tadi saya bilang pengumpulannya lewat Google Drive. Lah, kalau kita ngupload file di Google Drive, itu default-nya itu hanya kita saja yang bisa lihat ya. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas, kan saya harus bisa lihat juga. Jadi kalian harus rubah dulu settingannya di sini. Di sini kan linknya, biasanya kalau sudah pernah sih harusnya tahu ya. Jadi kalau nggak kita rubah di sini itu hanya saya saja, saya nggak bisa lihat gitu. Orang lain nggak bisa lihat. Jadi kalau pengumpulan tugas jangan lupa ini diganti. Siapa saja yang memiliki link biar saya juga bisa lihat untuk koreksi. Kalau kalian sudah ngumpulkan tapi ininya belum diganti ya saya nggak bisa ngoreksi. Jadi jangan lupa. Memang ini idealnya sih kalau berpikir anak IT sebenarnya paham ya. Jadi semua file atau apapun kan idealnya memang kita dulu yang harus yang hanya bisa lihat gitu. Jadi istilahnya ada hak akses. Gitu. Hak aksesnya kita rubah dulu biar orang lain juga kita mengizinkan orang lain untuk melihat. Siapa saja yang memiliki. Kalau defaultnya itu dibatasi hanya kita. Jadi ingat-ingat dulu kalau sebelum mengumpulkan tugas ininya dirubah dulu. Saya kira kalau di mata kuliah lain seperti ini harusnya sama ya. Kalau enggak, kalau kalian pernah ngirim-ngirim file ke orang lain harusnya punya pengalaman untuk merubah ini. Mudah lah. Untuk informasi perkuliahan, materi rekaman perkuliahan itu kalian bisa lihat di 2 website yang ada. Yang pertama di e-kampus karena ini ada aturan e-kampus dari kampus. Terus untuk form pengumpulan tugas, terus rekaman perkuliahan, pendaftaran bot dan lain sebagainya itu di website yang saya buat ini. Ini website saya buat sendiri untuk dokumentasi sendiri ya. Di sini juga kalian lebih mudah di sini saya kira nggak perlu login gitu ya. Di sini kalian bisa cek untuk rekaman perkuliahan, materi, form pengumpulan tugasnya juga di sini. Form pengumpulan tugas nggak di kampus. Di kampus untuk kehadiran aja karena dari kampus. Silakan dibuka linknya. Saya kirim linknya di web chat ya. Jadi di sini semua perkuliahan yang saya ajar itu saya taruh di sini ya filenya. Saya kasih contoh yang semester sebelumnya. Masih loading. Nah, di sini nanti ada mata kuliah yang saya ajar. Contohnya di sini tembak senjata. Pertemuan minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 15 ya. Di sini kan dokumentasinya lebih mudah gitu. Nanti di dalam kalau diklik, nah di dalamnya itu ada materi rekaman perkuliahan sama link tugas kalau ada tugasnya. Kalau cuma materi perkuliahan, rekaman perkuliahan itu berarti nggak ada tugas. Jadi materi rekaman perkuliahan tugas 1. Gitu. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi ada tugas atau enggak. Gitu. Link pengumpulan tugasnya di mana. Kalian lihat aja di sini. Terus kelas kalian adalah semester 3 ya. Di sini di atas ini ada menu semester 3.
semester 1, semester 3, semester 5, ini semester 3, pemrograman komputer TL21C1. Saya mengajar teknik lingkungan 2 sama B1. Kalau kita klik, nah nanti kita diarahkan ke, ini baru ada pertemuan 1, di dalamnya ada materi, nanti setelahnya ada rekaman perkuliahan. Nanti kalau ada tugas, ada link pengumpulan tugasnya di sini. Tugas 1, tugas 2, atau tugas berapa. Per minggu ya, dikumpulkan per minggu. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tadi saya jelaskan tentang revisi tugas ya. Jadi kalau ada tugas yang masuk, nanti ada revisi. Terus pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa tahu tugas saya direvisi atau enggak gitu ya. Infonya dari mana? Kan nggak mungkin harus nanya satu-satu tiap hari ke saya. Gitu. Jadi saya sudah buat sistem ya, bot namanya, di WhatsApp. Bot ini dia akan balas otomatis. Dia akan ngasih tahu informasi tentang apapun yang ada hubungannya tentang perkuliahan ini. Tentang cek nilai, informasi akun, terus untuk cek kehadiran, reminder perkuliahan, terus cek tugas, itu ada revisi atau enggak gitu. Ini botnya. Nah, nomor WhatsApp-nya berapa? Nah, cara menggunakan botnya itu nanti kita tulis UPB, nanti dia akan balas. Ya. Tapi sebelum itu kalian harus daftar dulu untuk bisa mempergunakan botnya. Harus terdaftar dulu. Kalau enggak nanti nomor tidak dikenali. Nah, cara daftarnya bagaimana? Nah, silakan dikunjungi link yang saya taruh di web chat. Kalian klik. Terus kalian klik button hijau yang di depan di halaman home. Nah, di sini ada daftar bot, di sini ada panduan kalau kalian ingin baca. Terus kalian klik daftar bot. Nah, kalian daftar dulu, tuliskan NIM, namanya, terus pilih kelasnya. Nah, di sini saya banyak kelas, semester sini saya ngajar banyak kelas. Di sini kalian pilih TL21C1, terus tuliskan nomor WhatsApp-nya. Setelah itu akan ada WhatsApp masuk, pendaftaran berhasil, dan nomor sudah terdaftar. Kalau itu kalian tinggal panggil dengan keyword UPB, nanti menunya akan muncul. Oke, coba silakan di masing-masing silakan daftar sekarang. Bapak, Ya. izin bertanya Pak. Ya. Tadi ketika kami mendaftar booth ini, pas masukin kelas TL21C1 itu yang muncul itu B1 Pak. Jadi bukan C1. Itu gimana ya Pak? Bentar, saya cek dulu. Mungkin ada kodenya yang salah. Bentar, saya cek dulu ya. Nah, oh iya. Oke. Saya save. Kalau ada kode yang salah, sekarang kalian delete akun dulu. Delete akun dulu itu caranya gimana? Kalian klik menu nomor 8, kalian tulis UPB. Bentar, tadi udah saya save. Nanti belum saya save lagi. C1, pemrograman komputer C1, ya. Namanya juga manusia ya. Gampang keliru. Tapi saya sudah buat menu delete akun. Pertama, semuanya kayaknya salah kelas ya. Jadi kalian tulis UPB dulu. Ya, nanti akan ada menu 1, 2, 3, 8 itu delete akun ya. Kalian tulis 8, nanti akan ada balasan link untuk delete akun. Di situ kalian delete dulu. Nanti kalian kunjungi websitenya, dia akan ngasih link delete. Linknya di sini sih, seperti ini nanti. Kalau nggak langsung aja. Kalian tuliskan nomor yang terdaftar, delete, baru nanti daftar lagi. Oke? Itu jelas ya? Linknya saya taruh di sini. Kalau nggak di atas di garis miring del gitu. Kalian tulis nomornya,
Sementara nomor saya 52 52 62 857 30 30 40 25. Nah, delete akun berhasil. Kalau sudah, nanti kalian balik lagi ke menu pendaftaran, baru daftar lagi. Seperti itu ya. Oke, silakan dicoba. Saya ngecek data yang masuk, udah bener atau belum. Udah C1, C1, C1 udah. Oke, kalau bertanya silakan ditanyakan. Apa informasi di WA-nya masih TL 21 B1 Pak, bukan C1 Pak. Udah di delete terus daftar ulang tetap B1. Namanya siapa? Prayogi Pak. Namanya Prayogi. Iya. Saya rubah di sini ya. Prayogi. Ini. Saya rubah di sini aja. Iya Pak. Dah. Muhammad Fadel ini B1 apa C1? Saya C1, Pak. Oke, saya rubah di sini aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ini yang B1, masih B1 nih mungkin belum di-refresh. Jadi Iya, saya Pak. karena kalau nggak di-refresh ya kodenya masih kode yang lama. Ini udah dirubah sama Bapak terus kita daftar ulang lagi apa enggak Pak? Tadi Prayogi sudah saya rubah, nggak perlu yang saya rubah. Nggak perlu berarti Pak, nggak perlu di delete lagi. Ya. Saya cek di sini sudah daftar berapa. Select count TL2. SQL. Select count. From mahasiswa where kelas sama dengan TL21 C1. 35 orang. Ya, yang daftar baru 35 orang. Silakan yang sisanya ya sudah banyak lah. Sisanya mungkin nanti nggak apa-apa. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Iya. Untuk nomor telepon itu berarti harus yang terdaftar di WhatsApp ya? Ya, kalau nggak ada WhatsApp-nya nanti sistemnya ngirim ke nomor mana. Karena ini hanya WhatsApp. Sistemnya hanya ngirim lewat WhatsApp. Ya jadi kebetulan kan yang nomor WhatsApp tuh saya halo ya Pak ya pasca bayar gitu. Jadi kalau lewat SMS tuh nggak bisa Pak, lewat WhatsApp. Ya lewat WhatsApp tuh nggak bisa ngedaftarinnya. Jadi pakai nomor yang buat internetan itu apakah jadi harus bikin WhatsApp lagi gitu Pak? Nggak. Punya WhatsApp nggak? Punya, ya. Pakai nomor apa? Halo Pak. Nomornya kan kendalanya di mana nomor halo kalau di WhatsApp? Kendalanya kan kalau halo tuh per tanggal 20 nih Pak harus bayar gitu. Nah sedangkan yang saya tuh ini belum bayar, jadi ada pemblokiran gitu Pak. Nggak tahu saya kalau itu. Jadi WhatsApp-nya nggak bisa Apabila dipakai. pakai kartu yang lain gitu. WhatsApp-nya nggak bisa dipakai Ya yang untuk halo. nomor yang ini nggak bisa dipakai. Nah, berarti kan itu Ya. kamu nggak punya WhatsApp. Jadi pakai WhatsApp nomor apapun yang bisa ada WA masuk gitu aja. Gitu aja ya. Oke siap Pak.
Emang kalau prapaskah bayar belum dibayar itu WA-nya nggak bisa masuk? Seperti itu ya? Saya baru tahu saya. Ya notif dari bot itu nggak masuk Pak. Masuknya cuma dari teman-teman chat. Oh gitu. Maksudnya kalau nomor baru nggak masuk gitu. Nggak dari bot kayak misalkan dari bank gitu atau dari aplikasi-aplikasi nggak masuk Pak. Kayak get kontak itu nggak masuk. Dari saya masa nggak masuk? Ini kan nomor WhatsApp biasa ini. Bukan dari bank juga. Ini nomor WhatsApp biasa, cuma bisa ngirim otomatis aja. Nomor WA biasa. Coba aja dulu nggak apa-apa. Saya juga penasaran, bisa nggak? Oke, sudah ya. Jadi di sana kalian, nah menunya belum aktif karena ini baru pertemuan pertama, belum saya aktifkan. Yang saya aktifkan baru menu nomor 8. Nanti selanjutnya kalian bisa cek dari sana. Oke, cukup jelas ya. Nah, itu salah satu kegunaan pemrograman komputer ya. Sudah saya kasih contoh langsung. Nah, kenapa kita belajar pemrograman komputer? Salah satu contohnya yaitu kita bisa kalau pekerjaan yang diulang-ulang, yang sudah tahu apa yang harus diselesaikan, kita bisa menyuruh komputer saja, nggak perlu melakukannya. Sama seperti kalau yang pakai Android gitu kan, sudah pernah pakai kan sudah bisa menerima inputan suara ya. Jadi itu sama seperti itu ya. Jadi kita bisa tinggal menyuruh komputer. Kalau sekarang udah ada yang rame Internet of Things gitu ya. Nyalain komputer pakai suara, nyalakan komputer, nyalakan kipas angin. Ya, tujuannya seperti itu. Mempermudah pekerjaan, menyelesaikan solusi. Jadi pemrograman komputer itu apa ya? Kita nyuruh komputer gitu, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, nyuruh komputer itu harus pakai bahasa Indonesia. Enggak, ya nggak bisa. Komputer nggak paham bahasa Indonesia. Kecuali kalau sudah kita set. Gitu. Pak, komputer itu pahamnya bahasa apa? Ya bahasa pemrograman. Jadi sebenarnya kalau kita belajar bahasa pemrograman itu ya sama seperti kita belajar bahasa asing gitu ya. Kalau sudah terbiasa belajar bahasa asing, saya kira nggak akan mengalami kendala di belajar bahasa pemrograman. Tidak. Poinnya adalah kita harus membiasakan mengenali pola-pola, aturan-aturan gitu kan, kebiasaan-kebiasaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi ada kode ya 1 sampai 8 ya. Nah, berarti kalau misalkan kita chat misalkan selamat pagi itu nggak bakalan kedetek ya, Pak ya? Enggak. Nah ini ada teknologinya sendiri gitu. Saya jelaskan. Kalau yang seperti ada nomor 1 sampai 8, nah dia hanya bisa balas kalau dia menerima inputan sesuai dengan yang ada di menu. Nah, dengan berkembangnya teknologi, makanya muncul artificial intelligence. Pernah dengar artificial intelligence ya? Pernah, Pak. Ewan, Pak. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan. Kenapa namanya kecerdasan buatan? Ya karena secara bahasa emang kita buat kecerdasan buatan gitu. Buat siapa? Buat program. Ada juga namanya machine learning gitu ya, machine learning. Mesin pembelajar. Nah, siapa yang belajar? Yang belajar program. Kenapa bisa disebut itu? Karena programnya bisa belajar. Contohnya apa? Contohnya program boot yang kita tanya gitu ya, Siri. Dia bisa jawab apapun apa yang kita tanyakan. Nah, dia bisa belajar dari mana? Ya karena kita kasih pengetahuan. Sama programmernya dikasih pengetahuan. Nah, kalau contoh boot yang saya buat itu masih stupid program ya, program bodoh ya. Karena apa? Dia hanya menjalankan perintah setelah sesuai dengan apa yang ada di menu. Kalau di luar itu dia nggak balas. Ada nggak program yang bisa jawab perintah apapun? Pertanyaannya masuk, bisa jawab, bisa dengan kecerdasan buatan. Caranya bagaimana? Mudah sebenarnya. Caranya ya kita kasih kecerdasan dulu di program tersebut. Gitu. Biasanya kita kasih kecerdasan. Kecerdasan itu bentuknya apa? Jadi di program itu kita buat database. Database nanti biasanya dibagi menjadi kelas atau clustering gitu ya.
atau blok. Kemudian di sini biasanya kalimatnya greeting. Greeting itu ucapan selamat ya. Nah, greeting nanti kalau dia masuk greeting, dia balas selamat pagi, waalaikumsalam, hai juga gitu. Contohnya seperti itu. Jadi nanti ada pesan masuk, pesan apapun masuk nanti diolah, nah, dia masuk ke bagian mana? Apakah greeting atau apa gitu. Yang terakhir biasanya tidak dikenali. Tidak dikenali nanti balasannya maaf saya tidak tahu maksud Anda. Bisa diulangi gitu. Ngerti ya? Seperti itu. Bisa nggak diimplementasikan di aplikasi? Bisa, cuma belum ada waktu saja. Jadi nanti di sini ada kelas, sebenarnya di sini ada kelas nilai gitu ya. Kalau masuk ke kelas nilai, balasannya nilai Anda adalah sekian. Nanti ada pesan masuk. Pesan masuk. Tolong cek nilai saya. Tolong cek nilai saya. Nanti pesan ini dipecah. Tolong cek nilai saya. Nanti ini tolong ini masuk apa? Nah, kita punya database kata-kata yang nggak penting. Nanti dicek satu-satu. Tolong ini masuk nggak penting nggak? Cek nilai masuk nggak penting nggak? Saya masuk nilai nggak penting. Nanti tinggal nilai. Nah, nilai. Kalau ada keyword nilai, nanti dicek di sini. Database ini, dia masuk ke mana? Oh, masuk ke nilai. Jadi balasannya nilai Anda adalah sekian. Jadi kalau kalian masuk, tolong cek nilai saya apa? Nilai saya hari ini apa ya? Gitu. Nanti dipecah, dicek, dia dicek lagi, dia masuk ke kelas mana. Seperti itu. Mudah kan buatnya? Nanti tinggal diimplementasikan di pemrograman, di program, di codingnya. Oke? Seperti itu. Kalau buat yang sekarang, belum bisa. Karena saya belum ada waktu. Yang penting jalan gitu. Dengan adanya, ya ini bagian dari AI yang tadi. Bagaimana kita bisa membuat program yang memahami teks, bisa balas otomatis. Itu bagian dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam bidang NLP namanya. Natural Language Processing. Nah ini anak informatika yang ngerjakan. Kalau teknik lingkungan ya sekedar tahu saja. Ada yang angkat tangan, Aditya Ramadan. Kenapa? Baik Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. Ya. Mengenai jam perkuliahan kita yang hari ini mundur, Ya. di schedule awal kan itu jam 7 Pak. Untuk saat ini hanya sementara atau kedepannya akan dimulai jam 8? Karena mengingat schedule di C1 kebetulan 9.30 itu ada makul selanjutnya Pak. Oke, kalau saya mengikuti kesepakatan seluruh kelas. Mau di voting atau bagaimana? Mau di voting saja ya? Kan Boleh bisa, Pak, bisa kita pilih diskusi angkat tangan. bareng-bareng aja. Ya. Oke. Sekarang, bentar. Berarti pilihannya mau jam 7. Bentar, pilihannya 3 aja lah. Jam 7, minggu depan dan seterusnya. Atau 7.30. Atau jam, karena minggu pagi siapa tahu ada yang mau olahraga ya. 08.00. Sekarang voting yang Untuk pertama. jam berakhirnya masih sama ya Pak? Jam berakhirnya masih sama. Apakah, kan ada kemungkinan dosen kedua molor juga gitu kan? Iya kan? Betul Pak. Nah, sekarang kita voting aja dulu ya. Dari yang hadir ini 43 orang, kurangi saya 42. Yang milih jam 7 silakan klik raise hand. Bisa kan bareng-bareng klik raise hand. Coba klik raise hand jam 7. Nggak ada. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nggak ada ya. Kalau jam 7.30. Yang mau mulainya jam 7.30 angkat tangan. Jam 7.30 ke tengah-tengah ya. Ada 1, yang satunya tepuk tangan ya dihitung aja ya. 4 totalnya, baru 4. 5, 6, 7.30. Terus yang lain?
8. Ini nggak ada yang angkat tangan. 8, terus 9. 9 orang, nggak ada lagi? Saya hitung mundur dari 5 ya. 5, 4, Bapak saya. Tapi nggak ada fitur raise hand-nya. 10 Ya, berarti. Pak. Sama, Pak. Saya, Pak. 10, 11. Harusnya ada ya, masa nggak ada? Mungkin nggak tahu tempatnya. 11, Di reaction. Oh, ya, makasih. sebelas ya. 11. Kalau yang jam 8, sudah kan silakan turun tangan dulu yang tadi 7.30. Udah ya. Sekarang saya mulai lagi yang jam 8. Yang silakan, ini kok jam 8. Resen yang jam 8. Banyak ya jam 8 ya. Udah 17 ya. 21 malah. Oke, udah banyak ya. Oke, sudah diambil kesepakatan ya. Soalnya dari sini udah kelihatan. Banyak yang milih jam 8. Husnudon aja. Mungkin mereka sibuk jadi olahraganya hanya bisa minggu pagi gitu. Jadi olahraga dulu jadi ketika belajar pemrograman komputer juga seger gitu ya. Oke, udah turun ya. Cukup jelas ya. Udah deal ya. Jadi kalau saya ngikut aja, kalau jam 7 ya nggak apa-apa jam 7, kalau jam 8 ya nggak apa-apa jam 8. Nah, kalau merasa perkuliahan ini kurang, nanti kalian bisa datang saja. Kalau nggak nanyakan janjian dengan saya nanti, saya standby di Prodi Informatika terus. Kalau merasa ada yang kurang, tanyakan. Bisa datang aja ke Prodi Informatika ya, ke ruangan saya. Kan dekat sama teknik lingkungan. Cukup jelas ya? Oke, saya lanjutkan ya. Sudah jam 8.50. 40 menit lagi. Ini perkenalan ya, jadi saya kira nggak akan lama sih. Tapi dari pengenalan ini saya harap sih kalian dapat masukan ya tentang pemrograman komputer. Tertarik gitu ya. Tujuan memahami konsep teoritis tentang bahasa pemrograman, mengetahui tren bahasa pemrograman, mengenai compositional thinking, pengenalan bahasa pemrograman Python. Nah, ini nanti kita bahas Python. Kalau belajar pemrograman apapun, nah yang paling pertama dipelajari ya otomatis bagian-bagian dari komputer ya. Jadi saran saya sih paling enggak kalian walaupun teknik lingkungan juga harusnya paham ya, karena orang kan taunya orang kuliah pasti ngerti gitu ya tentang komputer. Apalagi teknik lingkungan gitu. Kalian juga harusnya paham komputer itu terdiri dari apa saja. Perangkat kerasnya itu apa saja ya. Jadi ada keyboard, mouse, hard disk, CD drive, power supply, kartu input output, memori gitu ya. Prosesor, motherboard, monitor. Ini kan hanya kartunya. Jadi detailnya penasaran ya, kalau kalian penasaran, saya kira tinggal buka YouTube. Sekarang itu referensi belajar sudah sangat banyak. Kalian buka YouTube, komponen komputer gitu ya. Bongkar komputer itu udah banyak banget. Udah detail gitu ya. Nah, kalau pembagian cara kerjanya, nanti ada proses, input, output, sama storage atau penyimpanan ya. Input itu apa? Yang digunakan untuk menginputkan ke komputer. Ada mouse, suara, mikrofon, keyboard gitu ya. Proses itu yang berguna untuk melakukan processing. Ada CPU, memori gitu. Terus output itu untuk yang keluar dari komputer itu apa? Ini sama seperti cara kerja mesin ya. Dimasukkan, diproses, keluar gitu. Keluar apa? Printer atau monitor. Terus ada penyimpanan, storage atau penyimpanan data. Datanya disimpan menggunakan, ada yang menggunakan optional storage, hard disk, disket, dan lain sebagainya. Ini dilihat dari sudut pandang cara kerjanya. Perangkat keras komputer. Tapi kalau informatika ini nggak belajar perangkat keras ya. Biasanya belajar perangkat keras itu elektro, jurusan elektro. Kalau informatika lebih fokus ke perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya itu dibagi menjadi
ada firmware, itu yang di atas hardware, perangkat kerasnya. Ini sudut pandang dari sisi layer-layernya. Jadi dari perangkat keras, masuk ke firmware, ke atasnya lagi ada sistem operasi, ke atasnya lagi baru program aplikasi. Nah, program aplikasi ini yang kita buat. Kita buat program aplikasi, berjalan di atas sistem operasi, berjalan di atas firmware, baru dia merintahkan hardware, merintahkan komputer. Nah, ukuran dalam komputer. Ini juga saya kira harusnya kalian tahu juga ya. Apalagi sekarang anak muda-muda kan paham gitu ya. Kalau orang tua mungkin kurang. Ukuran dalam komputer gitu ya. Ada bit istilahnya, nulisnya kan BIT, bit B kecil disingkatnya. Terus ada byte B besar. Ini biasanya ada yang ketukar. 1 bit itu 8 byte ya. 1 bit itu 8 byte. Terus nanti kalau 1000 bit itu 1024 sebenarnya. Itu 1 kilobyte. Nanti kalau 1024 kilobyte itu 1 megabyte. Atau 1024 megabyte 1 gigabyte. Jadi sebenarnya itu 1024 gitu. Tapi sama orang-orang digenapkan aja biar murah, biar mudah. Jadi 1 giga itu sebenarnya berapa megabyte? Yang idealnya itu 1024 megabyte MB. MB besar. Jadi idealnya itu 1 GB besar. Byte. Ini ukuran dalam komputer. Jadi sebelum masuk ke bahasa pemrograman tentang komputer, ini saya jelaskan dulu. Dan lebih detailnya kalian bisa pelajari sendiri. Terus ada yang paling besar di sini tertulis terabyte. Atasnya terabyte masih ada lagi nggak? Ada ya. Ada istilah-istilahnya lagi ya. Saya juga nggak hafal. Tapi yang paling besar saya tahu yang dijual itu kan 1 tera ya. Hard disk 1 tera. Ada 2 tera. Ada nggak 2 tera? Ada sih. Maksudnya di atas yang 1000 tera itu belum ada ya. Nanti mungkin ada. Dulu disket itu kan kecil-kecil ya. Ukurannya cuma kilobit. Sekarang udah megabyte, gigabyte, terabyte. Gitu. USB aja sudah ada yang terabyte. Terus dalam komputer itu ada sistem bilangan. Sistem bilangan itu perhitungan. Gitu. Dalam komputer itu, kalau kita mengenalnya mungkin desimal saja. Di komputer itu ada 4. Ada desimal, ada oktal, ada biner, ada heksadesimal. Detailnya kalian bisa pelajari sendiri. Yang paling sering dipakai yang komputer menggunakan biner. Biner itu bilangan yang terdiri dari 1, 0. Kalau nggak 0 ya 1. Jadi 0, 1 itu sama dengan 1. 1, 0 itu sama dengan 2. 1, 1 sama dengan 3. 0, 0, 1 sama dengan 4. 1, 0, 1 sama dengan 5. 1, 1, 0 sama dengan 6. 1, 1, 1 sama dengan 7 gitu ya. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 sama dengan 8. Jadi kombinasi 0 dan 1. Seperti ini terus. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan di pencarian kan kalau gagal biasanya 404 itu termasuk ini juga nggak, Pak? Oh, itu bukan pencarian ya. Itu dalam web server gitu. Web server itu jaringan komputer. Itu kode saja. Kode HTTP. Protokol yang digunakan dalam internet itu apa? Menggunakan protokol HTTP. HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Terus ada S biasanya, HTTPS secure karena di-encrypt. Nah, kalau kita menulis di HTTP di URL itu seumpama Google, sebenarnya kan .com, kita ngakses komputer Google terus menuju tampilannya. Kalau kita nulis apa salah satunya terus di dalam situ itu nggak diketemukan folder tersebut atau filenya, itu adalah kode dari HTTP 404. Kode HTTP artinya yang kalian kita akses itu tidak tersedia di dalam komputer tersebut. Kode HTTP itu ada apa saja? Ada banyak ya. Ada 401, 402, 403, 404, 405. Detailnya di mana? Kalian tinggal cari di Google kode error HTTP. Sekarang materi semuanya ada di Google ya. Kode error, kode HTTP aja udah cukup sih.
dari 200 100 berhasil ya. Berhasil itu idealnya 200, tapi nggak akan muncul kode karena berhasil langsung ditampilkan. Ada 100, 101, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 300, 404, 403 itu forbidden. Sampai ada banyak ya. Ada 500, 501, 505. Dari 1 sampai 5. Oke. Jadi itu bukan bahasa sistem bilangan ya, kode saja. Jadi kalau kita ngunjungin sesuatu terus ada muncul kodenya kan, itu sama kayak kita datang ke suatu ruangan, terus ruangannya tertutup, tapi nggak ada informasi tutup atau pergi atau apa, kan kita jadi bingung ya. Tapi kalau ada kodenya sedang sholat, nah informatif seperti itu. Jadi kita tahu orangnya sedang sholat. Gitu. 404, oh filenya tidak ada. Tadi ada 403 forbidden, artinya nggak boleh masuk gitu. Dilarang masuk. 403 itu nggak boleh, filenya hanya orang tertentu. Terus bahasa pemrograman, sebuah program dapat diartikan sebagai instruksi-instruksi. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, program sebenarnya kita nyuruh komputer gitu. Tapi kan nyuruh nggak mungkin, ayo nyala gitu kan. Kita nyalain komputer kan nggak mungkin seperti itu. Karena mereka nggak paham ya. Kecuali kalau kita sudah buat programnya. Kecuali kalau kita bisa buat, ya tadi ada AI. Makanya kan kalau di film-film itu AI, robotnya bisa belajar sendiri. Akhirnya dia bisa ngambil keputusan sendiri. Bisa menentukan baik buruknya kan jadi masalah. Itu kan yang jadi perdebatan antara Elon Musk sama Jack Ma gitu. Kira-kira kita bisa nggak buat robot yang lebih pintar dari manusia gitu. Kalau Elon Musk itu nggak bisa gitu. Dia lebih kontra. Kalau Jack Ma bisa. Faktanya kita bisa buat komputer program catur yang bisa ngalahkan Grandmaster. Kan pernah ada itu tahun 90 berapa. Kita bisa buat Grandmaster yang bisa mengalahkan komputer. Tapi alasan Elon Musk ya nggak bisa. Yang buat itu kan manusia juga. Gitu. Maksudnya dia bisa pintar karena ada manusia. Gitu. Nggak bisa sendiri. Gitu. Nah itu perdebatannya di sana. Perdebatan tentang apakah kita bisa buat program yang lebih pintar dari manusia. Seperti itu. Maka apalagi tentang sekarang ada namanya machine learning. Machine learning. Machine learning. Machine learning itu apa? Secara bahasa kan mesin ya. Learning pembelajar. Jadi mesin pembelajar. Jadi dia belajar sendiri gitu. Kita cuma kasih modul belajar sendiri. Jadi ada program yang dikasih dulu diarahkan, ada program yang bisa belajar sendiri, mengenali pola. Contohnya bagaimana? Contohnya biasanya dikasih contoh ke teori-teori di barat itu pakai kucing ya, deteksi kucing. Deteksi kucing. Kita buat program untuk deteksi kucing. Gambar kucing gini aja. Nah, kucing ini kan gambarnya macam-macam. Kalau kita buat program stupid gitu ya, program bodoh, terus kita hanya kasih contoh ini kucing gitu. Nah, dia hanya bisa mendeteksi kucing yang bentuknya seperti ini persis. Warnanya kuning, matanya kuning, ada hitamnya gitu. Kalau dikasih gambar lain seperti ini, warnanya abu-abu, dia nggak bisa deteksi. Karena pengetahuannya hanya ini saja. Tapi kalau machine learning, kita kasih gambar, beberapa macam gambar, ada 4 atau 5, ada 10 ya. Jadi dia dikasih gambar baru, dia bisa deteksi. Nah, yang dideteksi apa? Deteksi polanya gitu. Jadi dikasih gambar apapun, dia bisa deteksi. Gitu. Biasanya seperti ini. Ada contoh lucu, machine learning meme. Nah, ini meme-nya seperti ini. Kelihatan nggak? Machine learning meme. Nah, ini
Analoginya seperti ini. Ini program dikasih tahu Dedi itu bentuknya seperti ini. Ini Dedi. Nah, dia salah interpretasi. Dianalogikan seperti ini. Jadi ketika ngelihat seperti ini, dia menjadi Dedi. Ketika lihat telur, ketika lihat ini, ketika lihat balon gitu. Analoginya seperti itu. Apa? Jadi dia bisa belajar dari pola machine learning. Apa? Ngapain? Enggak. Oke, seperti itu ya. Nah, bahasa pemrograman itu apa saja? Sangat banyak gitu. Sangat banyak. Nggak bisa mungkin orang bisa memahami semuanya gitu. Jarang. Nah, di mata kuliah kita hari ini, minggu depan, kita akan belajar apa? Kita akan belajar dengan bahasa pemrograman yang paling populer di tahun ini. Bahkan di tahun kemarin juga masih populer. Yaitu apa? Pemrograman Python. Kenapa saya pilih? Ya karena paling populer gitu ya. Oke. Biasanya paling populer itu banyak alasannya. Banyak yang pakai, lebih mudah biasanya. Sama seperti kalau barang apapun yang paling banyak dipakai mungkin karena enak, murah, dan lain sebagainya. Ya, jenis-jenis bahasa pemrograman itu ada 3 ya. Ada high level, middle level, sama low level. Ini bagaimana maksudnya? Low level itu bahasa mesin yang bicara langsung sama hardware gitu. Kalau middle, tengah-tengah, seperti bahasa C, C++, nah Python itu masuk ke high level. High level itu bahasa pemrograman yang lebih mudah ke bahasa manusia gitu. Lebih mudah dipelajari. Trennya, nah ini trennya. Nah, kita akan belajar Python karena paling banyak, 31%. Ada C++, Ruby, JavaScript, C++, PHP, C, Java, Go, Objective-C, Scala, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau pembagian bahasa pemrograman di karir gitu. Kalau pengen karir di front end web development, ini yang akan dipelajari. Back end, ini yang akan dipelajari. Mobile development, ini akan dipelajari. Desktop aplikasi, game development, sistem programming gitu. Jadi luas itu ya. Informatika itu kalau pengen belajar bahasa pemrograman. Jadi kalau kalian pengen fokus ya satu saja. Kalau semuanya ya agak susah sebenarnya. Apakah ada orang yang bisa semua belajar bahasa pemrograman? Ada saja ya, tapi dikit ya. Tapi jadi nggak fokus gitu. Sama seperti kalau kedokteran kan ada dokter umum. Semuanya belajar tapi dikit-dikit. Atau dokter spesialis, satu aja tapi fokus gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira untuk pembukaan awal cukup aja seperti ini. Nggak ada? Bapak izin bertanya. Ya. Untuk pengumpulan tugas, sebentar Pak. Untuk pengumpulan tugas, tadi kan kata Bapak pakai Google Drive ya Pak. Itu langsung kita kirim lewat linknya atau berupa PDF yang udah di-upload ke Google Drive ya Pak? Gimana pertanyaan? Kalau semua ada tugas, kalian kerjakan pakai PDF atau Word, kalian upload ke Google Drive masing-masing. Jadi Google Drive-nya masing-masing. Yang dikirimkan adalah link Google Drive kalian. Seperti itu ya? Baik, terima kasih Pak. Ya, bukan di Google Drive saya, tapi Google Drive masing-masing. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk mata kuliah pemrograman komputer ini, kira-kira ada aplikasi khusus kayak perlu kita download atau perlu kita siapkan gitu, Pak? Atau mungkin alat apa yang perlu kita siapkan? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya mau saya jelaskan di minggu depan. Kalau ditanyakan sekarang, ya saya jelaskan sekarang. Ya. Tadi saya sebutkan bahasa pemrograman yang akan dipakai adalah Python. Jadi yang perlu disiapkan apa? Untuk ngoding Python di laptop kalian gitu ya. Ada yang pakai selain Windows? Ada nggak? Kalau pakai Windows, kalian harus install dulu Python-nya. Caranya bagaimana? Tinggal buka YouTube,
install Python di Windows gitu ya. Kalau pakai MacBook sebenarnya udah ada ya. Kalau yang sistem operasinya pakai MacBook atau Linux, Python itu sudah bawaan. Kalau di Windows kalian harus install dulu. Install Python di Windows ya. Yang bahas sudah banyak sih. Tinggal kalian download Python-nya, terus kalian install. Terus ngodingnya pakai apa? Ngodingnya macam-macam ya. Kalau saya biasanya pakai Visual Studio Code. Ngoding Python itu di mana sih? Di ngoding Python. Di Visual Studio Code. Kalau di YouTube penjelasannya ada banyak. Visual Studio Code. Code Python gitu ya. Oke. Jadi yang perlu diinstal adalah Python sama IDE namanya. IDE itu text editor. Text editor itu apa? Ya teks untuk ngedit-ngedit tidak. Kayak kita kalau pengen nulis di kertas itu kalau di komputer pakai apa? Pakai Microsoft Word. Ya. Kalau ngoding nulisnya di mana? Istilahnya kan Microsoft Word kan bahasanya text processor ya. Kalau coding istilahnya IDE atau text editor. IDE atau text editor untuk ngoding. Kalau Word itu word processor ya. Word processor itu menggunakan apa? Office, Microsoft Word. Kalau ngoding menggunakan text editor atau IDE itu apa saja? Ada banyak. Ada Atom, ada C++, ada VS Code, ada apa lagi? Banyak ya. Tapi yang biasanya kita pakai yang paling populer aja lah. Kalian kalau beli sesuatu kan yang paling banyak dibeli orang gitu kan. Kenapa? Pasti kalau yang paling banyak dibeli orang itu biasanya kemungkinan lebih mudah atau apa ya. Pasti banyak alasan. Nah, kita pengen pakai text editor. Mudahnya yang paling banyak dipakai orang apa? Ya kebetulan yang paling banyak dipakai orang tahun ini ada VS Code, Visual Studio Code. Tahun sebelumnya Atom. Tahun sebelumnya pernah C++ juga, Notepad++ pernah jadi text editor favorit. Kalau tahun sekarang VS Code. Jadi komputer itu berubah-berubah ya. Kalau belajar informatika itu sekarang kita belajar, minggu depan mungkin nggak kepake lagi gitu, karena udah berubah lagi. Oke, untuk detailnya kita akan belajar minggu depan gitu ya. Jadi minggu depan offline, kalau ada laptop ya dibawa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Pakai HP bisa sebenarnya. Nanti kita bahas detailnya di minggu depan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak izin bertanya. Ya. Tadi kan dijelaskan di dalam pemrograman komputer itu banyak bahasa pemrograman dari high level, middle level, low level. Nah, tantangannya untuk kita itu bagaimana ya Pak dalam mempelajarinya? Apakah kita harus menghafal kata-katanya atau harus biar kita dalam pembelajaran ini lebih mudah mengerti dan memahaminya, Pak. Terima kasih. Tantangannya sebenarnya sama seperti kalian belajar bahasa baru. Kalian belajar bahasa Inggris, apakah harus menghafal? Ya ada yang pakai teknik menghafal. Apakah itu satu-satunya? Enggak. Ada yang dengan teknik membiasakan gitu ya. Ada yang cuma nonton film tiba-tiba langsung pintar bahasa Inggris. Ada nggak? Ada banyak ya. Ada yang main game jadi pintar bahasa Inggris karena dia dengerin orang ngomong pakai bahasa Inggris, terus nulis gitu kan, jadi pintar. Sebenarnya sama di belajar pemrograman ya dibiasakan. Jadi untuk terbiasa, ya ada yang menghafal, ada yang dengan teknik menghafal. Ada yang membiasakan, jadi sering-sering buka, sering-sering latihan gitu ya. Nanti bisa-bisa sendiri. Sama sih seperti itu. Ada juga yang menghafal, seperti itu. Seperti itu ya. Terus apakah harus bisa di luar kepala? Enggak ya. Kan kalau teknik lingkungan ya nggak harus hafal ya. Kan yang penting bisa gitu. Karena referensinya kan udah banyak. Saya pengen buat program ini. Kan kalian bisa kalau lupa atau apapun kalian bisa buka.
referensi cari-cari gitu. Nggak harus hafal. Seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi dibiasakan. Sama lihat-lihat, baca-baca gitu. Kalau sudah terbiasa, nggak pernah ngomong bahasa Inggris, tapi sering nonton film gitu ya. Karena ada itu yang, kan bahasa Inggris ada yang accent British gitu ya. Punya teman yang accentnya British banget, tapi nggak pernah kursus. Bisa, kok bisa? Karena sering dengerin gitu ya. Nonton film-film British, sering dengerin, jadi bisa-bisa sendiri, karena sering didengarkan. Ya kalau pemrograman yang sering lihat, sering nyoba gitu, nanti bisa-bisa sendiri. Seperti itu, sama. Dan konteksnya belajar bahasa, sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup. Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.